Perkenalkan, nama saya Rosiana Lopulalan, SPD, asal sekolah SD Negeri 65. Perkenankanlah saya untuk mewawancarai kedua kepala sekolah di lingkungan tempat saya mengajar. Terima kasih. Ikutilah percakapan kita di siang ini. Ya, Ibu Caps, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan kepada saya untuk bagaimana saya bisa bercakap-cakap dengan Ibu terkait tugas CGP Angkatan 7. Dalam rangka mewawancarai Ibu terkait tugas sebagai kepala sekolah di Lembaga SD Negeri 65. Mungkin pertanyaan saya yang pertama, Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, jadi untuk mengidentifikasi masalah-masalah itu ada catatan-catatan penting yang dibuat oleh saya ketika ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian atau bimbingan dari kepala sekolah kepada guru-guru yang bersangkutan. Contoh, ada salah satu guru yang selama ini tidak melakukan tugasnya dengan baik. Kami melakukan bimbingan, pendekatan supaya ia bisa melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru dengan baik. Tetapi sepertinya ada sesuatu yang membuat ia sehingga begitu datang di sekolah, tetapi setelah itu ia tinggal lagi di rumah dan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi keputusan yang diambil ketika ada kasus-kasus yang menjerat atau yang dilakukan oleh guru tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku atau kode etik guru yang berlaku, maka di situ ada ketegasan yang dilakukan juga harus sesuai dengan aturan sebagai seorang guru atau sesuai dengan kode etik guru atau tata tertib guru yang ada sehingga tidak melenceng untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, yang melanggar aturan-aturan itu sendiri. Kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, jadi langkah-langkah untuk melakukan hal-hal yang baik dalam pelaksanaan tugas-tugas guru, yaitulah biasanya ada semacam nasihat atau ketua yang biasanya dilakukan bagi para guru setelah jam sekolah usai atau ketika ada pemeriksaan tugas-tugas mereka, sehingga di situ timbul saling interaksi antara satu dengan yang lain untuk tanggung jawab yang akan dilakukan oleh para guru tersebut. Ya, Ibu. Berikut Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus
jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Iya. Jadi untuk kasus-kasus etika itu tidak bisa berlarut-larut atau dijadwalkan, tetapi begitu kejadian itu terjadi, itu diselesaikan secara baik-baik dengan empat mata atau berhadapan dengan para guru atau orang tua, sehingga masalah itu langsung clear. Terima kasih, Bu. Ini lagi, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Jadi sebagai seorang pimpinan, dia harus memiliki prinsip, ya, dia harus memiliki prinsip bahwa seluruh persoalan yang terjadi itu bisa ia mampu untuk menyelesaikannya. Nah, andai kata ia tidak mampu untuk menyelesaikan, maka ada atasan langsung, ya, yang bisa ia hubungi untuk sama-sama melakukan pembinaan khusus, sehingga masalah-masalah yang dihadapi dalam di lembaga ini dengan mudah dapat diselesaikan. Terima kasih, Bu. Kemudian Ibu, ini pertanyaan yang terakhir untuk Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi yang menjadi pembelajaran yaitulah kami harus memiliki suatu prinsip bahwa seluruh persoalan-persoalan yang sudah diselesaikan tidak boleh terulang lagi, ya, tidak boleh terulang lagi, sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab itu dapat berlangsung dengan aman, tentram, dan damai. Ibu, terima kasih atas kesediaan Ibu untuk diwawancarai. Dengan demikian, wawancara kita sampai di sini. Kiranya ke depan Ibu lebih luar biasa lagi dalam memimpin kami di sekolah. Terima kasih, Ibu Ken. Selamat siang, Ibu. Kita berpindah pada percakapan sesi 2 bersama Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Ambon. Ya, Pak, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, Pak. Saya anggota CGP Angkatan 7 diberikan tugas terkait wawancara terkait dilema etika, Pak. Pak, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, terima kasih. Memang selama ini selaku pimpinan sekolah tetap punya tanggung jawab untuk bisa membedakan etika moral yang mesti harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Dan sepanjang tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan selaku pimpinan sekolah harus mampu untuk membedakan mana etika moral yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh, dan itu mesti dibedakan, dipisahkan supaya dalam tanggung jawab kepemimpinan itu bisa dijalani dengan baik. Terima kasih, Pak. Kemudian, Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tentunya harus dia diprioritas yang seperti apa dulu. Ya, memang semuanya benar, dilema. Tapi yang kita harus lakukan adalah mana yang diprioritaskan, yang diutamakan dulu, yang harus kita lakukan, kemudian baru, tapi tidak boleh disampingkan. Tetap dua-dua jalan sama-sama. Iya, baik, Pak. Kemudian, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya itu
tetap mengacu pada kepentingan ya mana yang diprioritaskan itu tetap didahului dan yang bukan tapi yang lebih diutamakan adalah yang prioritas yang harus diselesaikan lebih dulu. Iya Pak. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tetap selaku pimpinan sekolah itu membuat pertemuan misalnya untuk membuat keputusan. Tidak mungkin kepala sekolah sendiri, tapi harus ada kebijakan yang harus dilakukan, yaitu mungkin ada wakil kepala sekolah yang perlu minta visi pandangan untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti itu, dan itu adalah bentuk sebuah pertemuan yang harus disampaikan kepada sepuh guru supaya bisa tahu bahwa ini kasus ini mesti tidak boleh dijalani dan mesti harus ditinggalkan atau dilanjutkan. Kemudian Pak, berikut hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Memang satu sisi itu seperti guru buat suatu hal yang memang tidak wajar semestinya ikut. Lalu di sekolah juga terkena moral untuk mengucapkan tentang itu. Salah satunya adalah setiap person yang memiliki kesalahan itu dipanggil untuk menyelesaikan. Baik sekali Pak. Berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau memang kendala-kendala seperti etika moral seperti itu langsung diselesaikan saat itu, dipanggil seperti tadi dipanggil ke kantor, dan sebab kantor itu tempat yang menyelesaikan persoalan terkait dengan guru dan tidak boleh ekspos keluar untuk teman lain, tapi itu masalah ini. Berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, biasanya itu saya tadi bilang bahwa itu waktu kepala sekolah menjadi tempatnya kerja untuk minta visi. Ya Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Terima kasih dari semua hal yang telah disampaikan. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait dilema etika? Ya, memang semua kasus yang telah disampaikan tadi dan pengalaman yang sangat baik, yaitu dalam memecahkan persoalan itu pertama-tama harus berserah kepada Tuhan dulu, meminta petunjuk, kemudian baru bisa mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Pak, demikian wawancara kami Pak. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak